Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصالح العبادات والطاعات وصالح العلم والعمل إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وعافية وعبادة واستقامة من العائدين إلى الله ومن الفائزين بنصر الله والتمكين إن شاء الله. Alhamdulillah, hanya berselang sepekan kita sudah kembali melanjutkan wirid kita, ya, wirid tadabburul Quran atau wirid fahmul Quran kita yang insya Allah menjaga kita dari apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ummiyun kita sebut orang yang buta huruf biasanya, ya. Ya. Versi Al-Quran bisa jadi orang itu melek segala-galanya, ya, melek teknologi, melek baca tulis, melek informasi, tapi kalau tidak melek Al-Quran, Allah sebut la ya'lamunal kitab. Allah sebut ummiyun karena la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya. Ya, betapapun entah berapa yang Allah berikan kepada kita dari ilmu Al-Quran ini, ya, tapi kita yakin usaha-usaha kita, kesabaran kita di hari Rabu pagi yang sudah, kalau dimilatkan ini berapa, ini mungkin 4 apa 5, ya, ya milad kajian Rabu pagi ini, ya, saya yakin insya Allah Allah menilai sebagai sebuah sidqun niyah, ya, ya. Ada kitab tafsir namanya tafsir Al-Mannan, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Walaupun di lapangan lebih dikenal dengan tafsir Salafi, ya, tafsirnya Ikhwah Salafiyin, ya. Tapi bagi kita sebagai orang beriman, nggak ada gitu-gitulah. Tafsir siapa aja kalau bermanfaat, bahwa tafsiruna, ya. Ya, beda dengan tafsir yang lain. Kalau tafsir fi dhilal, ya, bagi sebagian orang itu tafsir yang apa, menakutkan, tafsir yang membuat kebencian, ya. Tapi alhamdulillah kita tidak begitu, ya. Nah, dari tafsir Al-Mannan ini, ya, di diringkas, ya, ya, di, diringkas menjadi Tadabburat As-Sa'di, ya. Nah, dalam kitab itu yang menarik adalah
atau lengkapnya Taisirul Karimil Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Taisir Al-Karimil Rahman. Ini sekedar mengenalkan kitab tafsir ya. Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Nah, itu diringkas lagi menjadi Tadabburat As-Sa'di. Ya. Nah, dalam kitab Tadabburat As-Sa'di ini ya, diungkapkan bahwa kalau saja orang beriman ini ya, sudah menunjukkan kesungguhan niatnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, itu insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sidqun niyah. Ya. Jadi beliau katakan Allah itu tahu kok, ya, kemampuan hambanya itu tahu. Ya. Ini kemampuannya. Ya sebutlah dalam menghafal ya. Ini kemampuannya, istilahnya eh, rendah, ini sedang, ini tinggi gitu ya. Ya. Tapi yang mulai rendah, sedang, tinggi, ketika semuanya dalam keseragaman, kesungguhan di dalam berkeinginan mengakses Al-Quran, maka di sisi Allah itu semua jadi sama. Ya. Jadi tiga orang ini misalnya, ya, ini pengembangan penjelasan saya, walaupun beliau nggak mengatakan begitu. Intinya kunci daripada berinteraksi dengan Al-Quran, kata beliau, adalah sidqun niyah. Ya. Jadi contoh yang sangat juz'i misalnya tadi ya, ini menghafalnya kemampuannya rendah, ini sedang, ini tinggi. Tapi tiga orang ini sama-sama di dalam mengusahakan hafalan itu, misalnya sama-sama 3 jamnya, ya, dalam sekali duduk, ya. Atau mungkin sebagian kita sama-sama semua hadir dalam sebuah kegiatan namanya Mukhayyam Al-Quran misalnya. Ya. Setelah selesai, ya tentu hasilnya beda antara tiga orang ini. Ya. Ya, sebutlah yang satu dapat 1 juz, yang satu dapat setengah juz, yang satu cuma 2 halaman. Tapi ketika usaha-usahanya sama, maka di sisi Allah itu sudah sama semua. Ya. Nah, itulah pentingnya kata beliau sidqun niyah ma'al Quran. Ya. Karena ketika usaha-usaha kita sama, ketika nanti terjadi apa yang disebut di surat Al-Ahzab, dan itu salah satu kajian kita yang sangat mendalam dulu ya, di ayat 7 itu liyas alas sadiqina an sidqihim. Ya. Orang-orang yang shadiq itu ditanya, benar kamu dulu ingin menjadi ahlul Quran? Benar ya Allah, ya. Ngapain aja? Alhamdulillah ya Allah, tiap Rabu saya itu ngaji, walaupun kalau ngikutin sibuk ya sibuk, kalau ngikutin males ya males, kalau ngikutin futur ya futur, tapi karena kita punya kesungguhan niat, kita ikut aja udah ya. Mau hasilnya berapa, kayak 10%, 50, 75, ikut aja terus. Ada jawaban kepada Allah ketika terjadi liyas alas sadiqina an sidqihim. Ngapain lagi kamu? Ya saya alhamdulillah tiap hari baca Quran. Ngapain lagi kamu? Ya ada program Khoyam Quran saya ikut ya, ya Allah. Apalagi ya, saya sudah bersabar bukan bulanan tapi tahunan ya Allah. Ya, insya Allah lah ya. Ketika lias alas sadiqina an sidqihim, ini jawabannya real.
Maka Allah katakan yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya. Maka disitulah kesungguhan niat itu akan memberi manfaat. Ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Dzalikal fawzul azim. Ya. Bahkan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usaha sidquniyah itu bergabung dengan orang yang shadiqin. Ya. Betul ya Allah, saya ini begini terbatas, tapi saya sangat cinta dengan komunitas orang-orang yang shadiqin. Ya. Jadi ngumpul dengan orang shadiqin itu juga menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala akan kesungguhan kita. Karena Allah sendiri yang nyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya. Bergabunglah kamu bersama orang-orang yang sadiqin. Ya. Di riwayat yang lain dibaca dengan wa kunu minas sadiqin. Kalau dipadukan dua ayat ini maka pemahamannya siapa yang selalu ma'as sadiqin, hidup bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menjadi ahlul Quran, menjadi istilahnya apa, yuhallilu halala wa yuharrimu harama, komitmen dengan isi Al-Quran, insya Allah dia minas sadiqin. Ya. Ini penting pemahaman seperti ini, seperti yang diungkapkan dalam kitab Tadabburat As-Sa'di, ya, yang salah satu yang diviralkan adalah ya Iqra, 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 ya, yaftah, ya, yaftahullahu alaikal Quran. Ya. Baca, 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 niscaya Allah akan membuka kepadamu tentang pemahaman Al-Quran. Ya. Atau dengan kata lain, berinteraksilah, 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 berinteraksilah. Di situ Allah akan membuka sama kamu. Ya. Walaupun membukanya itu berapa persen kita nggak tahu. Ya. Mungkin ada orang tiap Rabu ngaji, tapi kok hasilnya begitu. Ya biarlah. Ya. Allah Allah itu tidak pernah mempermasalahkan hasil, ya. Yang Allah apresiasi dari hamba-hambanya itu apa? Kesungguhan niatnya, kesungguhan usaha-usahanya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan harus betul-betul supaya kita tidak disebut oleh Allah wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, ya. Ataupun supaya eh, kita tidak masuk celaan Allah dengan ayat mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara, ya. Tidak termasuk watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha, ya, fansalakha minha, ya, menjadi orang yang coba-coba saja, ya, atau menjadi orang yang mantan, ya. Ya, kalau mantan penjahat kemudian bertobat, ya, itu bagus, ya. Tapi kalau mantan pencita-cita ahlul Quran, ya maka kasihan sekali, ya. Maka jangan pernah menjadi mantan, teruslah berusaha, 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 ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan berusahalah untuk terus menuju cita-cita baikmu itu, ya. Kalau kamu bisa berlari, berlarilah. Kalau kamu bisa berjalan, berjalanlah.
Kalau kamu bisa merangkak lah, ya. Pokoknya semuanya menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, ya. Bahkan kalau kamu bisanya ngesot istilahnya, lakukanlah tak ngesot-ngesot. Ya. Nah, ini semua memberi satu makna ar-raja yang tinggi kepada Al-Quran. Betapapun ketika kita baca Al-Quran, ya sudah pasti, ya, ya kita tidak atau belum mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita baca akhir surat Al-Isra, ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi, ya. Idza yutla alaihim yakhruna lil adqa sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna, ya. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mungkin kita merasa ya Allah jauh banget dari kita dari ayat ini, ya. Ya. Apalagi dari ayat-ayat yang sifatnya perjuangan, ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. Bahwa menjadi orang beriman itu harus siap, ya, ya semacam disakiti karena komitmennya melaksanakan Al-Quran ini. Wa'udhu fi sabili. Ya. Kalau disakiti itu berarti ada yang menyakiti. Ya. Saudara-saudara kita di Filistin adalah orang-orang yang wa'udhu fi sabili. Ya. Dan tidak cukup dari situ. Wa'udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ya. Ya. Mereka berperang, mereka membunuh atau dibunuh. Wa qutilu. Ya. La udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab, ya. Wallahu alam, ya. Aina nahnu min hadhil ayat istilahnya. Di mana diri kita terhadap ayat ini, ya. Tapi ketika ayat ini mungkin, ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain, seharusnya kita bisa lebih bersabar, ya. Wa udzu fi sabili mungkin bentuknya adalah, ya, ujian-ujian dalam kehidupan pribadi kita, ya. Eh, Apa itu ekonomi, apa itu rumah tangga, apa itu penyakit dan lain sebagainya, apa itu keluarga, ya. Sementara orang-orang berimannya berada fisabili, ya. Maka sebetulnya wa'udhu fisabili yang sifatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia itu fisabili, maka ayat ini harus menjadi satu motivasi yang harus lebih menguatkan, ya. Karena ujiannya atau disakiti fisabilinya lebih bersifat ujian dari ujian yang sebutlah terjadi pada diri manusia itu bukan terjadi karena orang lain yang menyakitinya, yang memang kita tidak boleh berharap-harap bahwa udzu fisabili, ya. Apakah kalau para ulama kita itu ya di penjara lah, ada yang di blacklist, ya. Jadi di blacklist menjadi orang, ya, nggak bisa mengakses apapun di negerinya. KTP-nya nggak berlaku, paspornya nggak berlaku, ya.
ijazahnya nggak berlaku ya di dunia Arab banyak orang-orang beriman yang mengalami begitu ya. Kan mau kerja harus ada ijazah nggak berlaku, perlu KTP nggak berlaku, perlu paspor nggak berlaku, menjadi orang di blacklist ya. Dan masih ada yang lebih berat lagi, dimasukkan penjara, penjara penjaranya zinzanah ya. Zinzanah itu penjara yang hanya bisa duduk aja, nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok ya. Hanya karena apa? Wa udzu fi sabili. Ya, hanya karena komitmennya di dalam menegakkan Al-Quran ini harus mengalami seperti itu. Nas'alullah walana walakumul afiyah wa fukka asrana asral muslimin. Semoga Allah melepaskan para ulama kita, para saudara-saudara kita yang harus mendekam di penjaranya, wabil khusus penjara yang bersifat zinzanah, ya. Penjara yang hanya bisa duduk aja, ya. Yang mungkin cuma eh, ya kurang dari 1 meter ya atapnya, ya. Nah, itu wa'udhu fi sabili. Ya. Kita berharap nggak boleh, ya. Tapi kalau sudah terjadi, ya nggak ada lain. Ayat-ayat seperti ini harus bisa memberi motivasi kesabaran insya Allah. Maka insya Allah ya kajian-kajian Quran kita harus bisa menghasilkan ya, atau menggugah ya niat niatun Qur'aniyah istilahnya ya. Niatun Qur'aniyah. Niat-niat yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Ya. Apa saja yang direkomendasikan oleh Al-Quran harus menjadi eh, niat-niat kita. Ya. Kalau dulu kita belajar Al-Ahzab di ayat 35 itu bicara tentang pribadi-pribadi yang Qur'ani. Ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat. Ada 10 kepribadian versi surat Al-Ahzab yang harus menjadi niat kita. Ya. Di situ dikatakan jadilah kamu laki-laki yang khusyuk, laki-laki yang perempuan yang khusyuk. Jadilah kamu laki-laki yang banyak bersedekah, perempuan yang banyak bersedekah. Biasanya Allah itu kalau menyebut laki-laki otomatis perempuan. Tapi di Al-Ahzab ini sama juga di Al-Imran tadi ya min dzakarin au untha ya. Nah, maka di Al-Ahzab ini juga penekanan perempuan. Ya. Perempuan juga harus bisa menjadi as-sadiqin as-sadiqat. Ya. Orang-orang yang punya militansi yang kuat di dalam keimanannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Bentar ya. Nah, itu versi Al-Quran secara umum ya. Ya. Istilah para ulama kita itu, kok saya belum seperti ini ya. Ya, sebagian mereka
ketika membaca ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina ya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada. Ya, ketika mereka sujud, alhamdulillah saya sudah sujud. Wabukia, tapi kok saya kok belum bisa meneteskan air mata ya. Jadi ayat itu langsung buat menyentil dirinya. Ya. Saya sudah sujud, tapi saya kan belum meneteskan air mata karena Al-Quran ini. Ya. Nah itu insya Allah walaupun memang mungkin tetesan air matanya belum keluar, tapi kesadaran bahwa dirinya belum seperti ayat itu, insya Allah menjadi bukti sidqun niyah. Ya. Nah di surat Qaf yang kita pelajari ini salah satunya ya kalau mau dibuat target-target yang harus membuat kita ya. Hmm. Jadi versi surat Qaf kalau mau dijadikan sebuah sidqun niyah, kesungguhan niat-niat kita. eh, Ibaratnya untuk apa sih saya itu belajar surat Qaf? Ya. Ya, iya tentu untuk semuanya ya untuk semua ayat yang ya ditaujihkan oleh Allah itulah yang harus menjadi niat-niat kita insya Allah. Tapi kalau dibuat clue-nya sebagian ulama mengatakan clue-nya itu pada ayat tabsirata wa dzikra likulli abdim munib. Ya, ya. Tabsirah ya. Ya kita mengartikannya tabsirah itu sebagai pembelajaran ya itu di ayat 8 ya. Ya. Tapi kalau kita pahami secara tafsirnya tabsirah itu dari kata basor ya. Basor itu artinya penglihatan ya. Jadi Al-Qur'an ini harus membuat kita sampai kepada sebuah keimanan ya, keimanan dalam bentuk tabsirah ya. Seakan-akan kita sudah melihatnya langsung. Ya.
Jadi ketika orang sudah merasa tabsirah, hasilnya akan yakin. Ya. Dan kalau sudah yakin akan menjadi dzikra, akan menjadi abdim munib. Ya. Hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita harus tabsirah, Allah mengingatkan misalnya di surat ya, di surat At-Takatsur ya, ya. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin ya. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma la tus'al ya. Jadi nanti di akhirat kamu akan betul-betul melihat neraka itu seperti kamu melihat benda-benda yang ada di depanmu sekarang. Ya. Melihat laptop ini, melihat botol ini. Ya. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Nah, maka Allah katakan Al-Quran ini bisa berfungsi membuat kamu tabsirah. Ya. Memang nggak kelihatan Qur'annya ya, atau neraka dan surganya, tapi hatinya itu karena tabsirah seakan-akan betul-betul sudah melihat ya. Dan perasaan tabsirah seperti ini dalam sebuah hadis dikatakan akan menghasilkan ampunan Allah, apresiasi dari Allah kepada hambanya. Betul-betul hambaku ini istilahnya saking berimannya dengan Al-Quran belum ngelihat aja nggak berhenti-berhenti berdoa nas'alukal jannah, nggak berhenti-berhenti berdoa wa na'udzubika minan nar ya. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, memang hambaku itu udah ngelihat surga? Belum ya Allah, tapi karena informasi Qur'annya begitu, karena kata Quran ada surga-surga, mereka minta surga. Ya, memang mereka melihat neraka kok nggak berhenti-berhenti berdoa. Wa na'udzubika minar. Enggak ya Allah. Kalau saja mereka melihat nggak berhenti-berhenti sepanjang hidupnya berdoa terus. Jadi nggak normal ya kalau nggak berhenti-berhenti. Ya. Ya udah faqad ghafartu lahum. Orang-orang seperti itu akan saya ampuni. Ya. Ya. Jadi bagaimana bisa membuat tabsirah wa dzikra likulli abdin munib. Ya. Jadi betul memang itu satu yang gaib, tapi Al-Quran bisa membuat manusia membayangkan dahsyatnya ayat yang ke-30 misalnya ya. Ya. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ya. Bagaimana Allah berdialog dengan neraka. Ya. Wahai neraka, gimana udah penuh belum kamu? Isimu udah banyak nggak halim talati? Ya. Neraka pun siap ya Allah. Mau ada tambahan. Hal mim mazid. Ya. Jadi ketika ini menjadi tabsirah. Ya. Maka bagaimana neraka itu merespon pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya, ya ibarat kita mencintai orang yang kita hormati. Ya. Ya. Ataupun ya kalau kita ke bank kan ya. Kalau kita ke bank itu biasanya begitu selesai urusan. Ya. Apa kata petugas banknya? Ya, masih ada lagi Pak yang bisa dibantu. Ya, masih ada lagi Bu yang bisa dibantu. Ya, jadi bukan udah selesai ya sana. Ya, ya tidak begitu. Ini menunjukkan satu kesiapan yang ya eh, kesiapan merespon.
merespon pertanyaan-pertanyaan dari manusia yang menurut dia perlu dimuliakan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu hal mim mazid. Ya, istilahnya kami masih siap ya Allah, kalau ada tambahan kami masih siap ya Allah. Ya. Ya, walaupun di dalam riwayatnya akhirnya Allah pun meletakkan kakinya sehingga ya, surga neraka itu mengatakan qatin qatin, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ya. Ya, ya tentu informasi ini ketika menjadi tabsirah, ya, membuat orang beriman itu ya melihat nyata semua penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala, betapapun dia adalah yang gaib, ya. Nah, kalau yang gaib aja bisa tabsirah, ya, bisa apa istilah kita itu live, ya, seakan-akan ya betul-betul real terlihat, apalagi yang sudah terlihat, ya, maka harus lebih tabsirah lagi, ya, apalagi yang terlihat, ya. Maka yang terlihat seperti yang kita baca di surat 50 itu, Allah minta afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Maka apalagi Allah yang minta semua ciptaan-ciptaanku ini harus membuat kamu tabsirah. Tabsirah Allah sebagai Al-Khaliq. Ya. Wala khaliqa illahu. Ya. Pencipta yang tidak ada duanya. Ya. Ketika manusia meyakini Allah adalah pencipta yang tidak ada duanya, maka otomatis akan menuhankannya, ya, setinggi-tingginya. Ya. Apakah seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran? Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Ya. Memang ada selain Allah bisa kamu beri rezeki. Ya. Ya. Maka Allah katakan, La ilaha illahu. Tidak ada kecuali Allah. Fa'anna tu'fakun. Gimana kamu bisa terpalingkan, bisa nggak tertarik Allah sebagai Tuhanmu yang betul-betul Al-Khaliq. Ya. Nah, ini semua upaya-upaya kita tabsirah. Ya. Betapapun tabsirah itu sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia di akhirat. Tapi kalau kamu bisa menghadirkannya sekarang dengan sarana Al-Quran ini, maka itu sangat membuat Allah ridha kepadamu. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat 22 misalnya, ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Ya. Nanti semua informasi Al-Qur'an tentang hari kiamat itu diungkap semua, ya. Istilahnya apa? Tervisualkan semua. Fabasarukal yauma hadid. Kamu akan melihat semua yang dijelaskan oleh Allah itu dengan penglihatanmu yang sangat tajam itu, ya. Yang bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh, bisa kamu rasakan semua yang dijelaskan oleh Al-Quran ini. Ya. Maka Al-Quran mengajak, ayo dari sekarang aja. Gimana kamu bisa menghadirkan, jangan menjadi orang yang ghaflah. Laqad kunta fi ghaflah. Ya. Jadilah orang yang selalu sadar terhadap apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka termasuk selalu mempelajari Al-Quran ini membuat manusia aman dari ghaflah. Ya. Karena di surat Yunus, di halaman kedua surat Yunus,
Allah katakan orang-orang yang ghaflah itu orang-orang yang nggak paham tentang kehidupan akhirat. Ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ya. Orang yang merasa puasnya itu kalau kehidupan dunianya terpenuhi semua. Waradu bil hayatid dunya wa tama'annu. Ya. Urusan akhirat nggak terpenuhi, bodoh amat. Ya. Kurang tilawah bodoh amat, kurang zikir bodoh amat, kurang sodakoh bodoh amat, kurang qiyam bodoh amat. Ya. Ya. Kenapa? Karena waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Ya. Puncaknya apa? Walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya. Karena sikapnya terhadap Al-Quran yang ghafilun. Ghafilun itu tidak mau, tidak ingin tahu, tidak ingin tadabbur, tidak ingin mengamalkan, tidak penasaran, tidak semua Al-Quran tidak semua. Ya. Ya, makanya supaya tidak seperti ini, saya selalu mengajak semua jamaah untuk Allah marhamna bil Quran. Ya, tolong ya Allah tambahkan terus rahmat Al-Quran ini supaya kita betul-betul zero, ya, nol dari kehidupan walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya. Ya, naudzubillah ancamannya ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ya. Ya. Jadi siapa yang ghaflah nanti akan dibuka oleh Allah, ya, tentang semua informasi hari kiamat itu nyata tapi nanti di akhirat. Orang beriman sejak di dunia sudah tabsirah, sudah merasakan kasyafna anka ghita'aka. Ya. Sudah bisa merasakan fabasaruka al-yauma hadid, fabasaruka dari tabsirah, ya. Ya walaupun tidak 100%, ya, ya, kecuali para sahabat dan Rasulullah yang bisa 100%, ya. Ya, Rasulullah ketika dalam sebuah qiyamul lailnya lagi membaca فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Maka Rasulullah itu betul-betul seakan di dalam suasana itu. Ketika sampai pada ayat qutufu hadaniyah, maka pohonnya itu betul-betul kayak di depannya. Maka tangannya Rasulullah itu kayak berusaha memetik, ya. Qutufu hadaniyah apa artinya? Pohon-pohon surga itu mudah dipetiknya. Maka tangan Rasulullah pun kayak berusaha mau menggapai sesuatu gitu. Para sahabat bingung itu ngapain Rasulullah. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah tadi kenapa lagi sholat kok tangannya kayak mau menggapai sesuatu. Saya kira saya berada di surga udah, ya. Ya. Qutufu hadaniyah, saya merasa, ya, ya pohon-pohonnya itu sudah di depan mata saya, ya. Ya. Ya, minimal kita berkeinginan seperti itulah, ya. Keinginan kita apa 10%-nya, 5%-nya mirip seperti itu. Jangan menjadi orang yang bodoh amat ataupun awam sekali terhadap suasana Al-Quran ketika menjelaskan tentang fenomena-fenomena kehidupan hari akhirat. Ya. Niat niat kita yang lain harus yang menjadi sidqun niyah apa yang disebut di ayat ke-37. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya. Menjadi orang yang berhati fungsional. Ya. Liman kana lahu qalbun. Ya. Ya, istilah Ibnul Qayyim, liman kana lahu qalbun, ya. Ketika kamu lagi tilawah, jangan sampai
Yang tilawah itu mulutmu, tapi juga hatimu ikut tilawah. Ya. Ketika kamu memahami Al-Quran seperti ini, maka usahakan hatimu juga ikut memahami. Ya. Maka siapa yang punya qalbun, maka dia akan bisa al-qassam'a. Ya. Au al-qassam'a. Ya. Ya. Kata au ini artinya kan atau ya. Atau itu biasanya pilihan. Ya. Ya, tapi kata pilihan di sini bukan berarti al-qasam'a itu artinya apa? Dengar serius. Ya. Artinya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran bisa dimulai dengan hatinya dulu, ya. Hatinya dulu hadir, ya. Apa sih maunya Al-Quran ini, ya. Sehingga otomatis akan membuat dia al-qasam'a, ya. Al-qasam'a itu fokus mendengar, ya. Ya, walaupun kita tetap menghargai. Saya sih mendengar tapi sambil-sambil. Habis gimana? Kita kan harus mengantar anak-anak ya insya Allah. Allah. Ya, tetap terimalah insya Allah ya. Kalau kesam'a itu nggak bisa sambil-sambil ya. Ada yang dengarnya sambil masak, ada yang dengarnya sambil nyapu-nyapu ya. Nggak al-qasama itu ya. Al-qasama itu fokus ya. Ya, sebagian umat kita masya Allah ya nggak nggak bisa mendengarkan sambil-sambil ya. Betul-betul fokus sampai catatannya itu berbuku-buku ya. Ya, belum yang di laptopnya isinya catatan semua. Ini al-qasama namanya ya, fokus mendengar ya. Ya. Jadi ketika kamu menggunakan hatimu di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kamu bisa fokus ya. Digunakan kata au atau kalau kamu memulai dengan fokus, bisa jadi hatimu juga akan ikut fokus. Ya. Ya, dari awal mungkin wah sibuk ini, tapi begitu masuk ke majelis ya, baik offline atau online, udah fokus, udah yang lain berhenti dulu ya. Nah, insya Allah itu akan bisa menghadirkan hati. Ya, makanya bahasanya liman kana lahu qalbun au alqassama ya, ya. Atau ya. Artinya dalam berinteraksi dengan Al-Quran bisa dari hati ya. Ya, tentu kalau dari hati ya sebagian misalnya sebelum mendengar, sebelum tahu aja istighfar dulu yang banyak ya. Supaya jangan sampai hatinya nggak bisa hadir. Sebelum ngaji tilawah dulu ya. Ya, sebelum ngaji, sebelum hadir di sini makthurat dulu ya supaya langsung nyambung ada pemanasan ya. Bisa jadi al-qasama mulailah dari yang fokus insya Allah akan terhadirkan hati yang ikut terlibat maka dia akan menjadi orang yang wahuwa syahid ya. Menjadi orang yang ya mirip tafsirah tadi ya, menjadi orang yang tervisualkan terhadap isi Al-Quran ya. Ya, maka kalau semua tervisualkan maka insya Allah Al-Quran itu betul-betul eh, teramalkan dengan baik ya, karena betapapun gaib tapi bagi dia itu adalah ya sebuah kepastian ya, sebuah kepastian kalau kamu jual dirimu kepada Allah hasilnya surga. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Ya, kata syahid menunjukkan tidak adanya keraguan ya. Kemarin saya umroh ya, saya lihat langsung itu bagaimana ya jamaah itu stuck ya, nggak bisa bergerak saking banyaknya yang datang gitu ya, saking banyaknya
ya muktamirinnya, ya orang-orang berumrohnya, ya syahid, ya. Maka orang yang syahid, ya yang betul-betul menyaksikan langsung, tentu ucapannya akan lebih dipercaya, ya. Artinya kalau ketika dia berdakwah, ya, maka ucapannya akan betul-betul terhayati dari dalam dirinya, ya. Bukan sekedar mulutnya mengatakan apa, hatinya biasa-biasa aja, ya. Ya, wa huwa syahid, ya, ya, di lingkungan saya ini kalau jam 3, jam 2 itu banyak ibu-ibu yang sudah keluar ke pasar, ya, tiap hari, ya, ya. Ngapain ke pasar? Kulakan, ya, ya, kulakan pada subuh dapat dijual, ya. Kenapa kuat seperti itu, ya? Tiap hari ke pasar, pulang langsung ditata-tata depan rumahnya dijual. Syahid, karena dia tahu hanya dengan cara seperti ini saya akan dapat uang, ya. Saya akan dapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau saja ini juga berlaku bagi orang yang syahid, ya. Syahid, kalau saya bangun malam hasilnya seperti ini. Kalau saya nggak bangun malam hasilnya seperti ini. Maka insya Allah itu akan menjadi motivasi dalam beramal, ya. Kemudian puncaknya adalah menjadi orang yang mudah ditaujih oleh Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Ingatkan manusia itu dengan Al-Quran. Ya. Siapa yang mudah diingatkan? Orang yang yakhafu wa'id. Dan tidak mungkin orang itu yakhafu wa'id kalau tidak liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa syahid. Orang yang hatinya aktif, pendengarannya aktif, maka dia akan betul-betul bisa syahid terhadap isi Al-Quran. Jadilah orang yang fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Tidak mungkin fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Kalau tidak punya keimanan yang disebut dengan tabsirata wa dzikra likulli abdim munib. Setiap penjelasan Allah itu terasa betul-betul nyata di depan matanya. Sehingga dia mengambil pelajaran, sehingga dia menjadi orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena dakwah itu selalu bersikap, ya, wa ma anta alaihim bijabbar. Ya. Dakwah itu selalu bersikap mengajak, tidak bisa memaksa, ya. Mengajak tidak bisa apa istilahnya menjanji-janjikan, ya. Ya, kalau kamu rutin ikut kajian Rabu pagi ini, ya kamu katakan per 5 kali dapat transferan 10 juta, misalnya, nggak ada begitu. Ya. Yang ada cuma ayo ayo ikut, ayo ikut, ayo rajin, ayo rajin. Ya. Wa ma anta alaihim bijabbar. Ya. Bahkan terkadang manusia itu nggak bisa jabar terhadap orang-orang yang sudah berada di dalam kekuasaannya. Ya. Ya, ibaratnya dia pemimpin perusahaan. Ya. Karena pemimpin perusahaan dia punya wewenang untuk buat peraturan. Ya. Semua yang kerja di sini harus tilawah, ya, setiap hari 1 juz, ya. Harus qiyamul lail, ya.
Tapi dalam pelaksanaannya tetap aja ya. Bahkan ada yang di perusahaan ini banyak aturan, udah saya nggak mau ke sini. Ya, ya itulah manusia. Wa ma anta alaihim bijabbar. Ya, istilah ayat yang lain apa? Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Jadi interaksi manusia terhadap nilai-nilai Al-Quran itu memang harus ditumbuhkan dari dalam dirinya. Ya. Orang lain nggak bisa. Apalagi hanya sebuah ya komunitas kajian online seperti ini. Wah sangat wa ma anta alaihim bijabbar. Ya, ya. Mungkin ikut 10 kali kemudian udah nggak balik lagi. Ya. Mungkin ikut 50 kali setelah itu nggak nongol lagi. Wa ma anta alaihim bijabbar. Panitia bisa apa? Ya. Kalau mau sudah nggak siap ya udah nggak siap udah. Ya. 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 Al-Quran cuma mengandalkan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Yang yang nggak mau tentu bagi bagi apa? Bagi pengajaknya nggak rugi apapun. Bahkan pengajaknya itu Allah katakan nahnu a'lamu bima yaqulun. Ya. Udahlah ajakan-ajakanmu, kerepotan-kerepotanmu itu semua ada balasannya di sisi Allah dalam rangka mengajak manusia untuk paham Al-Quran ini insya Allah. Ya. Karena memang Al-Quran ini membutuhkan kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakara. Ya. Membutuhkan kemauan pribadi, bukan kemauan orang lain. Ya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Mau beriman, monggo. Enggak beriman, ya udahlah itu kamu tanggung sendiri resikonya. Begitulah insyaallah. Ini sekedar pemanasan dari surat Qaf yang sudah kita pelajari ya. Sengaja saya tidak ingin masuk langsung ke detail-detail ayatnya agar eh, ada pemanasan kembali terhadap maknawiyah kita terhadap Al-Quran secara umum dan surat Qaf secara khusus di mana kita telah pelajari bahwa surat Qaf ini surat gacoannya Rasulullah, para sahabat hampir semua tidak ada yang nggak paham surat Qaf. Surat Qaf adalah surat yang badahiyat, yang aksiomatik bagi orang-orang beriman baik muslim atau muslimah pada zamannya. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.